Halo semua, kali ini kelompok 3 akan membawakan materi yang berjudul Information System in Business dengan dosen pengampu Adityo Satyo. Nah, di sini ada teman-teman saya, ada Frederica, boleh saya hai dulu. Hai. Terus ada Marta, Halo. ada Angeline, Hai semua. dan yang terakhir ada April. Halo semua. Nah, jadi di sini video ini itu kita untuk membantu memberikan informasi nih terkait lapangan pekerjaan mahasiswa ataupun mahasiswi jurusan sistem informasi, karena ternyata banyak banget nih yang takut dan bingung tentang pekerjaan apa aja sih yang ditawarkan sama sistem informasi. Lalu outline kita hari ini yang pertama ada Information System Foundation Concept atau konsep dasar IS. Yang kedua ada implementasi sistem informasi dalam bisnis. Yang ketiga pentingnya mempelajari sistem informasi. Yang keempat ada bagaimana caranya sistem informasi ini bisa membantu menciptakan peluang kerja baru. Dan yang terakhir ada tantangan dan peluang yang mungkin muncul nih, serta cara kita mengatasinya. Untuk presentasi pertama langsung saja dilanjutkan oleh teman saya yang bernama April, silahkan. Oke, jadi pertama kita perkenalan tentang sistem informasi nih. Jadi sistem informasi itu apa? Jadi sistem informasi itu adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas manusia yang menggunakan teknologi ini untuk mendukung operasi dan manajemennya. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti katalog kartu di perpustakaan, tas buku, agenda harian, buku catatan, folder file, dan mesin kasir di restoran. Next. Oke, jadi untuk tipe dari sistem informasi ini ada 3 nih teman-teman. Yang pertama itu ada sistem pendukung informasi, ada sistem pendukung manajemen, dan sistem pendukung lainnya. Oke, next. Oke, pertama aku bakal bahas tentang sistem pendukung operasi. Jadi sistem pendukung operasi ini membantu menjalankan bisnis sehari-hari, tetapi tidak memberikan banyak informasi untuk mengambil keputusan manajerial. Nah, ada 3 dari sistem pendukung operasi. Yang pertama itu ada sistem pemrosesan transaksi, yaitu gunanya untuk mencatat dan memproses transaksi harian. Nah, untuk sistem pengendalian operasi, itu gunanya untuk memantau dan mengontrol proses fisik. Nah, sistem terakhir ada sistem kolaborasi perusahaan atau biasa disebut sistem otomasi kantor, itu untuk meningkatkan komunikasi dan produktivitas tim dalam kerja kelompok. Next. Oke, selanjutnya ada sistem pendukung manajemen. Nah, sistem pendukung manajemen ini adalah sistem tingkat manajemen yang digunakan oleh manajer menengah untuk membantu memastikan kelancaran organisasi dalam jangka pendek dan menengah. Nah, informasi struktur yang diberikan oleh sistem ini memungkinkan manajer untuk mengevaluasi kinerja sebuah organisasi dengan membandingkan keluaran dari sebelumnya. Nah, dalam sistem pendukung manajemen ini ada dibagi menjadi 3, yaitu pertama di sistem informasi manajemen, yaitu gunanya untuk memberi laporan dan tampilan untuk manajer untuk membantu mereka membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Yang kedua di sistem pendukung keputusan, gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk memberi dukungan komputer langsung untuk mengambil keputusan. Yang ketiga di sistem informasi eksekutif, yaitu untuk memberi informasi penting khusus bagi para eksekutif untuk membuat keputusan yang lebih baik. Next. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada kategori sistem informasi lainnya. Jadi di sini dibagi menjadi 5, yaitu pertama ada sistem pakar, nasihat ahli untuk keputusan operasional, ada sistem manajemen pengetahuan gunanya untuk mendukung penciptaan, pengorganisasian, dan penyebaran pengetahuan bisnis. Yang ketiga, sistem informasi strategi, yaitu gunanya untuk menerapkan TI pada produk, layanan, dan operasi untuk keuntungan strategis. Yang keempat, ada sistem bisnis fungsional, gunanya untuk mendukung fungsi bisnis dasar. Yang
5. Ada sistem lintas fungsional, yaitu gunanya untuk mengintegrasikan berbagai peran dan keluaran ke dalam berbagai fungsi. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ada cara mengimplementasikan sistem informasi dalam bisnis. Ternyata teknologi sistem informasi dan IT ini sangat berperan penting dalam internet bisnis. Selain untuk meningkatkan efektivitas, juga untuk meningkatkan efektivitas dalam keputusan manajerial. Next. Yang pertama ada peran dasar sistem informasi dalam bisnis. Ada sebagai pendukung dalam level operasi. Ini membantu dalam mendokumentasikan berbagai aktivitas dan operasi yang berlangsung nih dalam organisasi. Dan juga untuk menyediakan data dan informasi agar suatu operasi tetap berjalan. Yang kedua, untuk membantu pembuatan keputusan dalam level manajerial. Jadi sistem informasi ini gunanya untuk menyediakan informasi yang ringkas dan jelas tentang keadaan organisasi nih. Jadi para manajer ini menggunakan informasinya untuk membuat keputusan-keputusan setiap harinya. Dan yang terakhir ada strategi untuk bersaing dalam kompetisi. Jadi biasanya perusahaan ini akan bersaing nih dalam pasar yang kompetitif. Jadi pada level eksekutif ini biasanya sistem informasi ini mendukung keuntungan untuk kompetitif gitu. Next. Terus ada peran e-bisnis dalam sistem informasi. Yang pertama ada e-bisnis sendiri, teknologi untuk pemberdayaan bisnis, contohnya kayak e-commerce ataupun kolaborasi. Jadi bisnis ini mencakup semua yang ada dalam teknologi untuk manajemen. Terus yang kedua ada company collaboration system atau sistem kolaborasi perusahaan. Ini seperti komunikasi, koordinasi, kolaborasi perusahaan tim antar grup ataupun antar rekan kerja. Dan yang terakhir ada e-commerce. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, ataupun sistem jual beli melalui jaringan internet. Di sini ada karir sistem informasi dalam manajemen bisnis. Ada bisnis analis, web developer, dan programmer. Tiga-tiganya ini sebagai ahli teknologi bisnis. Jadi sebagai seseorang yang kompeten nih dalam bisnis dan IT, karena diperkirakan karirnya sistem informasi dalam bisnis ini akan tumbuh paling cepat nih di tahun-tahun mendatang gitu. Next. Selanjutnya, pentingnya mempelajari sistem informasi. Yang pertama itu dapat mengetahui berbagai macam informasi dengan lebih cepat dan akurat. Dengan mempelajari bagaimana sistem informasi manajemen, maka kita akan lebih memahami bagaimana jalannya informasi dan penyalurannya. Dengan begitu, kita akan mudah dalam memperoleh informasi. Selanjutnya, menambah pengetahuan kita terkait dengan teknologi informasi. Di masa ini, kita dituntut untuk mengerti dan mengikuti perkembangan informasi. Perkembangan informasi saat ini terkait dengan perkembangan teknologi. Dengan kita mengetahui sistem informasi, maka kita juga akan lebih mengerti teknologi dan perkembangannya. Selanjutnya adalah untuk mempermudah kita dalam memanajemen berbagai hal. Misalkan saja kita seorang manajer dalam perusahaan. Jika kita mengetahui bagaimana kita dapat memperoleh informasi beserta sumber-sumbernya, maka kita dapat memperoleh data-data yang berperan penting dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah untuk menambah pengalaman kita dalam memahami bagaimana pentingnya informasi yang tersistem baik dalam manajemen maupun hal lainnya. Informasi yang tersistem akan memudahkan kita dalam memperoleh data yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat mengetahui keakuratan informasi tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk kita dapat memperoleh kemudahan dalam menangkap informasi. Karena jika kita telah mempelajari bagaimana sistem informasi manajemen, maka kita akan mengetahui bagaimana itu sistem. Informasi dan manajemen dengan begitu dapat lebih mudah dalam menggunakan informasi yang disajikan. Next.
Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana IS ini bisa membantu menciptakan peluang kerja yang baru. Next. Nah, untuk mengetahui bagaimana IS bisa mempengaruhi munculnya peluang kerja baru, kita mungkin masuk dulu mengetahui bagaimana dan kapan IS itu mulai masuk ke industri dan bagaimana dia itu bisa bertahan sampai sekarang ini. Jadi, pertama itu kemunculan IS dalam itu dimulai pada tahun 65 dengan model pertamanya yaitu teknologi komputer. Nah, yang mana seiring perkembangan zamannya ini, komputernya kan semakin mengalami perkembangan peradaban yang mana membuat komputer ini tuh semakin canggih dan bisa diprogram untuk membantu manusia mengerjakan tugas sehari-hari. Nah, dari sinilah yang menjadi faktor awal mengapa IS ini tuh bisa masuk ke industri dan dikaitkan ke bisnis atau praktek nyata dan bisa bertahan sampai sekarang. Nah, meskipun komputer bisa diprogram untuk menyelesaikan tugas sehari-hari, namun tetap saja ada pekerjaan yang harus dihandle oleh manusia. Nah, pekerjaan-pekerjaan inilah yang menjadi lowongan baru dalam bidang IS. Misalnya di industri 4.0 yang sekarang, yang kebanyakan pekerjaan atau industrinya itu kan muncul dan berkembang dengan menggunakan teknologi. Yang mana kalau nggak ada manusianya, maka teknologinya nggak ada. Hal inilah yang menjadi peluang terciptanya lapangan kerja baru. Next. Lalu selanjutnya ini ada IS Benefits. IS Benefits sendiri itu ada 4. Yang pertama itu dengan menerapkan sistem teknologi komputer, maka pastinya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Karena contohnya kayak yang tadi, kalau nggak ada manusia, maka teknologinya nggak bisa jalan. Untuk mengumpulkan data penjualan misalnya, itu kan nggak bisa langsung disuruh sistem komputernya untuk kumpulin data lalu diolah, tapi harus ada juga manusianya untuk membantu mengolah dan mensecure datanya. Lalu yang kedua ini ada meningkatnya revenue dan juga meminimalisir atau menghilangkan cost yang berlebihan. Lalu yang ketiga adalah dapat meningkatkan kualitas sumber daya. Peningkatan sumber daya ini tuh dapat dirasakan pekerjanya dari skill dan ability-nya. Misalnya, dia itu bekerja sebagai webmaker. Nah, ilustrasinya ini, dia itu bukan hanya bekerja untuk menciptakan suatu web, tapi juga pasti akan mendesain dan lainnya, yang mana ini akan meningkatkan bukan hanya kemampuan untuk membuat webnya, namun juga kemampuan untuk pembuatan desain grafis dan sebagainya. Lalu yang terakhir itu memudahkan POLC atau Planning, Organizing, Leading, and Controlling dalam perusahaan. Karena seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dengan menggunakan komputer itu data yang diperoleh dapat lebih akurat dan juga penggunaan sistem komputer dapat mempermudah pengolahan data. Next. Nah, lalu di sini ada IS Career Opportunities. Jadi setelah kita mengetahui tadi latar belakang dan benefits-nya, baru kita tuh bisa melihat bagaimana saja yang kosong dan membutuhkan tenaga kerja manusia untuk pengoperasiannya. Contohnya tadi yang disebutin di industri 4.0, itu kan banyak startup yang bermunculan dengan menggunakan teknologi. Nah, pastinya mereka butuh tenaga kerja programmer. Nah, dari sini tuh udah bisa memunculkan banyak peluang pekerjaan baru, misalnya dari applications programmer, systems programmer, lalu webmaster, web designer, database administrator, yang mana orang-orang ini tuh dibutuhkan untuk menganalisis dan membantu pengambilan keputusan dalam perusahaan. Lalu selain itu pastinya dibutuhkan juga business analyst, systems analyst, dan computer security manager untuk tetap menjaga data dalam perusahaan ini tersecure dan tidak tersebar kemana-mana meskipun sudah dijadikan ke dalam teknologi itu. Next. Nah, selanjutnya dari pekerjaan yang tadi itu, mungkin banyak yang mikir apakah kalau masuk IS itu apa cuman bisa menjabat sebagai pekerja yang title-nya itu kecil atau kayak karyawan aja, itu enggak. Karena kalau masuk ke IS itu berarti kan berhubungan dengan teknologi, yang mana teknologi ini tuh industrinya kita semakin berkembang dan pastinya membutuhkan tenaga kerja yang lebih handal. Nah, oleh karena itu pastinya ada kemungkinan yang sangat besar untuk seseorang itu bisa naik jabatan. Misalnya tadi sebelumnya itu dia
berperan sebagai applications programmer. Kalau misalnya semakin banyak perusahaan yang membutuhkan programmer untuk applications, pembuatan aplikasi, namun minatnya masih kurang, pastikan dibutuhkan seseorang yang bisa meng-coach dan mengedukasi bawahannya ini. Jadi orang tersebut tuh bisa diangkat menjadi Applications Development Manager, atau bisa juga menjadi Programming Manager, Auditing, Director, bahkan bisa menjadi Chief Information Officer. Next. Ini ada tantangan dan peluang yang mungkin muncul serta cara mengatasinya. Banyak industri melihat pengenalan teknologi baru yang menciptakan cara yang sama sekali baru untuk melayani kebutuhan yang ada dan secara signifikan meningkatkan rantai nilai industri yang ada. Namun itu juga berdampak pada kompetitor yang mungkin jauh lebih inovatif berkat akses ke platform digital global untuk penelitian, pengembangan, pemasaran, penjualan, dan distribusi. Dapat menggulingkan pemain lama yang mapan lebih cepat dari sebelumnya dengan meningkatkan kualitas, kecepatan, atau harga. Teknologi telah memungkinkan produk dan layanan baru yang meningkatkan efisiensi dan kesenangan kehidupan pribadi kita. Seperti revolusi yang mendahulunya, revolusi industri 4.0 memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup populasi di seluruh dunia. Sampai saat ini, mereka yang telah memperoleh hasil maksimal darinya adalah konsumen yang mampu membeli dan mengakses dunia dan layanan digital. Oleh karena itu, teknologi adalah salah satu alasan utama mengapa pendapatan mengalami stagnasi atau bahkan menurun. Untuk sebagian besar penduduk di negara-negara yang berpenghasilan tinggi, permintaan akan pekerja berketerampilan tinggi telah meningkat, sementara yang permintaan akan pekerja dengan pendidikan rendah akan memberikan peluang untuk pemahaman mengalami penurunan. Interaksi ini akan memberikan peluang untuk pemahaman dan kohesi lintas budaya. Namun, mereka juga dapat menciptakan dan menyebarkan harapan yang tidak realistis tentang apa yang merupakan keberhasilan bagi individu atau kelompok, serta menawarkan peluang untuk penyebar ide dan ideologi ekstrim. Nah, ini ada tantangannya. Yang pertama, strategi yang salah. Ada perusahaan yang menerapkan strategi untuk jangka pendek saja, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Nah, yang kedua, kurangnya inovasi. Inovasi erat kaitannya dengan era digital. Jika minim inovasi, maka perusahaan akan berjalan dengan sulit karena mereka tidak melakukan yang terbaik. Tidak ada yang ketiga, tidak ada tenaga profesional di bidangnya. Itu kurang SDM dalam bidang teknologi membuat perusahaan tidak bisa mencapai target yang diinginkan, sehingga hal ini dapat menyulitkan langkah perusahaan guna menjangkau konsumen. Ini ada cara mengatasinya. Yang pertama, percepatan kinerja dan pengembangan. Untuk mempercepat perkembangan perusahaan, kita bisa menerapkan sistem kerja modern yang mengedepankan hasil dan cara yang efektif. Hal ini dipercaya bisa membantu semua orang untuk bekerja lebih efisien. Salah satu contoh yang bisa dilihat adalah jam kerja lebih fleksibel yang membantu orang-orang untuk bekerja lebih nyaman dan bisa memberikan efek positif terhadap perusahaan. Yang kedua, itu sinkronisasi antar lini. Sebuah perusahaan yang baik tidak akan mencapai target yang mereka inginkan tanpa kerjasama yang baik. Karena itu, setiap divisi harus terkoneksi dan bekerja sama dengan baik, sehingga mereka bisa kompak dalam mencapai tujuan yang sama untuk kemajuan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan SDM yang dimiliki. Karyawan merupakan aset perusahaan yang penting. Untuk mendapatkan karyawan yang loyal dan berkualitas, perusahaan tidak perlu repot-repot untuk mencarinya. Yang perlu dilakukan adalah menciptakan ekosistem kerja yang baik
dengan membuat karyawan nyaman dan mengalami perkembangan, sehingga mereka bisa tetap nyaman dan tentram saat bekerja. Kesimpulan dalam tantangan yang dihadapi, perusahaan yang bergerak di bidang digital dituntut untuk bergerak cepat dalam menyesuaikan diri untuk perkembangan dunia. Jika tidak, perusahaan terancam tidak berkembang dan bisa tergusur oleh pergeseran era yang kencang. Dalam hal ini, kita perlu mengatasi pergerakan yang ada dalam sebuah perusahaan. Jika sudah memutuskan untuk bergerak di bidang digital, maka penting bagi perusahaan untuk turut menyelaraskan semua agar bisa berjalan dengan efektif. Dengan mengatasi tantangan-tantangan yang ada, perusahaan tentunya mampu bergerak dengan mantap guna menjadi yang terbaik dalam bisnis digital saat ini. Jadi dari video ini kita sudah dapat memahami apa itu konsep IS dan apa hubungannya dengan bisnis. Kita juga dapat melihat peluang yang muncul dan bagaimana perkembangan IS bisa membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Berkembangnya zaman bukanlah hal yang buruk. Beberapa pekerjaan memang akan tergeserkan oleh teknologi. Oleh karena itu, kita harus terus belajar dan berkembang agar tidak tergeserkan oleh teknologi. Sekian. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat diterima dengan baik ya materi yang kita sampaikan. Dadah semua.